Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa Opini, kita kembali lagi di obrolan pagi ini. Nah, seperti biasa nih pemirsa, kalau udah segmen 3 ini kita akan sama-sama mengetahui bersama seperti apa perakiran cuaca untuk seluruh wilayah yang ada di Provinsi Bengkulu. Tapi sebelum itu, saya pengen nanya juga sama Ibu Diana. Ini mengenai yang tadi klinik atau klien-klien yang pernah Ibu Diana ketemui atau jumpain gitu. Ada pernah nggak sih klien yang mengeluhkan nih, waduh saya pusing nih dengan pekerjaan saya, semua terkendala dengan cuaca. Pernah ada nggak sih yang seperti itu kliennya, Bu? Sering ya gitu, karena misalnya kayak pekerjaan-pekerjaan yang memang mereka harus bergantung sama weather gitu, sama cuaca. Jadi arahnya adalah biasanya stres dalam pekerjaan. Jadi kayak permasalahan stres pekerjaan itu juga banyak nih. Oh, merembet akhirnya sampai ke cuaca. Dan biasanya online juga sangat banyak sekali yang arahnya tuh misalnya kayak berpengaruh terhadap mood dan lain sebagainya. Kuncinya adalah saya selalu ngasih tahu sih, kita nggak bisa ngubah cuaca gitu ya. Kita nggak bisa mengubah situasi tersebut, yang bisa kita ubah respon kita. Jadi biasanya orang-orang itu, even kalau hujan berarti tandanya ya berarti saya harus pakai jas hujan. Kalau misalnya badai ya berarti saya harus hati-hati mengamankan diri gitu sih. Oke, nah biar mood kita semua di sini dan juga pemirsa Opini hari ini luar biasa, seperti apa perakiran cuacanya? Kita langsung saksikan bersama-sama. Ini dia perakiran cuaca untuk seluruh wilayah yang ada di Provinsi Bengkulu. Ya pemirsa, itu tadi perakiran cuacanya. Nah, untuk Anda yang akan menghadapi pekerjaan, terutama yang menjalani pekerjaan di luar ruangan, mood Anda semoga hari ini selalu bersemangat ya. Karena benar tadi yang kata Ibu Diana bilang, cuaca kita nggak akan bisa ngerubah. Yang bisa ngerubahnya adalah mood diri kita sendiri. Kalau hujan ya seru-seruan dong, hujan-hujanan gitu, happy zaman-zaman kecil gitu ya. Nah Ibu Diana, tadi Ibu bilang kan suami ternyata yang sama dari backgroundnya juga sama. Nah, ini ketemunya kapan ini bersama dengan sang suami? Satu kampus kah? Karena ini seru menurut saya, karena suami istri sama-sama seorang psikolog. Jadi lucunya sebenarnya suami saya itu adalah senior saya waktu S2. Jadi waktu di S2. Hanya saja waktu di Malang selama 8 tahun kita nggak pernah ketemu. Jadi ketemunya? Kalau setelah jadi kan banyak nih anak psikologi yang di Malang ya waktu itu, kayaknya pernah deh kalian ketemu, cuman kalian nggak kenal. Jadi pernah kayak satu event mahasiswa, ada waktu itu namanya Ikatan Mahasiswa Bengkulu ya, memang ada organisasinya. Sama-sama Bengkulu juga? Yes, sama-sama Bengkulu juga. Jadi saya datang, dia datang, tapi kita nggak pernah kenal sampai 8 tahun kemudian. Saya udah lulus kemarin 2021, datang, kebetulan beliau punya biro gitu, beliau punya klinik, beliau punya biro, dan waktu itu saya magang, jadi saya intern waktu itu. Saya magang karena saya belum dapat kerjaan waktu itu di Bengkulu. Alhasil saya magang, dan saya magang di situ sekitar 6 bulan. Dan ternyata pucuk dicinta ulang pun tiba. Jadinya di situ kebetulan kebetulan saya single juga waktu itu, beliau sama-sama single. Ternyata kita jadi teamwork dan ternyata cocok. Ternyata nggak cocok di kerjaan aja gitu. Ternyata, tapi pada awal ketemu dulu sempet tahu, oh ini kita satu alma mater dulu. Atau setelah ngobrol? Saya tahu ketika dikenalin. Jadi ketika dikenalin terus waktu itu follow-followan Instagram dan saya memperkenalkan diri di UMM gitu kan. Nah, waktu itu kan memang kalau dari senior waktu
waktu S2 kan kalau kalian datang ke daerah kalian intinya harus hubungi senior yang sama-sama Oke. psikolog tuh gitu. Kalau bisa yang satu alma mater biar ya namanya kita nyari relasi gitu mulai dari nol kan, Iqbal Hasil. Jadi waktu itu saya hubungin gitu. Iya. Oh, satu alma mater, ternyata waktu di Malang kita nggak pernah ketemu. Nah, ternyata itu yang bikin seru, bikin lucu. Jadi waktu pas kenal itu ngobrol banyak. Oh, waktu di Malang ini ya, ternyata nggak ketemu. Dan ternyata cocok dan nggak lama juga sih dari kenal berapa bulan, bulan kesekian itu lamaran dan langsung nikah waktu itu. Karena masing-masing sudah tahu gitu ya. Gimana kebutuhannya nih? apa? Disampaikan, oke, sesuai checklist kita lanjut. Gimana nih keseruan tentang kehidupan rumah tangga seorang psikolog, suami dan istri pasti saling curhat dong. Iya. Alhamdulillah, mungkin teman-teman ini ya teman-teman mungkin nyambung sedikit gitu ya ke insight yang biasa disampaikan ketika konseling rumah tangga atau konseling relationship counseling gitu. Memang butuh nih ternyata ada namanya kita perlu mencari pasangan setara gitu ya. Setara itu ternyata bukan materialistis nih gitu. Setara itu bukan materialistis, tapi setara itu secara psikologis itu kita butuh pasangan yang ternyata bisa mengerti peran kita, bisa mengerti kebutuhan kita. Karena menurut saya dari orang-orang yang pernah misalnya ada di kehidupan percintaan saya, kayak suami ini yang paling green flag nih, ibaratnya istilah anak zaman sekarang ya, bener. yang paling secure, yang paling matang gitu. Kalau dulu-dulu anak psikologi juga deh kayaknya, tapi ternyata yang paling matangnya itu kita belum menemukan yang itu tadi yang setara, maksudnya adalah yang sama-sama kebutuhannya itu bisa terpenuhi dan kita sama-sama bisa mengungkapkan. Jadi memang butuh banget sih mencari pasangan yang setara dengan kita lihat dan jangan malu untuk menyampaikan sebenarnya untuk komunikasi. Jadi harus ya terbuka itu tadi ya. Betul. Dan tadi juga Ibu juga sempat spill sedikit bahwa bersama dengan suami dan juga teman-teman membuka satu klinik. Nah, apa ini nama kliniknya? Namanya adalah Logia Project. Jadi bisa di search di Instagram, username itu logia.project. Itu adalah project kami berdua dan juga teman-teman. Sebenarnya suami ngebangin itu sama teman-teman yang lain juga, teman-teman psikologi sebelumnya, dan kebetulan di 2024 ini di blend gitu. Saya masuk ke manajemennya. Sebelumnya saya intern aja gitu kan, masuk dan sekarang fokusnya adalah memang tetap ke pemeriksaan psikologi, layanan psikolog juga, konseling, psikoterapi juga. Tapi kalau yang kerja sama sekolah biasanya ada asesmen tes IQ, bakat minat, dan banyaknya sekarang adalah kalau yang ingin ada terapi mandiri itu bisa dilakukan di sana. Menjadi tempat wadah lah untuk masyarakat Bengkulu yang ingin pelayanan psikolog. Betul, mengenai apapun itu gitu ya. Kalau layanan psikolognya ada karena ada kami psikolognya. Kalau berkaitan sama anak juga bisa dilayani untuk screening dan juga terapis anaknya juga ada. Nah, kita mengerucut sedikit ke masalah anak. Tadi kan kita juga sempat bahas mengenai untuk anak-anak yang mungkin speech delay, sedikit terlambat, anak di usia 3 tahun mungkin teman-temannya sudah bisa ngomong A, B, C, tapi dia belum bisa. Nah, ini biasanya apa yang dilakukan oleh ibu menghadapi orang tua yang anaknya mengalami speech delay seperti itu? Yang pertama biasanya kami alurnya adalah screening dulu, ada istilahnya. Screening itu adalah untuk ngecek nih kira-kira dia ini punya apa sih keterlambatannya misalnya, atau misalnya aspek yang mempengaruhi apa. Biasanya screening itu kita ada tesnya lah gitu, tes psikologinya gitu. Jadi kita akan ngetes, ngajak main anaknya, kita lihat ada 5 aspek biasanya. Nah untuk 5 aspeknya Ibu kita tahan dulu biar pemirsa semakin penasaran dan pastinya harus pantengin terus opini sampai selesai nanti. Kita akan kembali pemirsa setelah yang kelewat berikut ini.